Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih telah hadir dalam Leaderless Group Discussion hari ini. Perkenalkan, nama saya Adi Maulidia sebagai asesor pertama dan rekan saya Bina Hernanda, asesor kedua. Nah, untuk hari ini saya akan memberikan sebuah kasus dan salah satu dari kalian akan membaca kasus ini dan kemudian kalian akan memberikan solusi dari kasus ini. Silakan Mbak. Baik, pada tahun 2024 kondisi PT Nippon Indosari mengalami pendapatan menurun 3,50% dengan laba bersih menyusut 22,88%. Akibatnya supply chain kurang optimal dan sistem pengendalian manajemen yang tidak efektif. Penurunan ini terkait perencanaan strategis lemah meski ada ekspansi pabrik ke 15 lokasi, namun beban usaha itu naik 10,34%, memperburuk situasi. Menurut saya, masalah utamanya itu terletak pada ketidakefisienan supply chain pasca ekspansi pabrik, di mana koordinasi antar 15 lokasi gagal sinkron sehingga inventory turnover lambat dan mes roti meningkat 15%. Perencanaan strategis juga lemah, memicu over capacity tanpa demand forecasting yang akurat. Oke, jadi menurut saya analisis utamanya itu kondisi makro pasca pandemi, inflasi bahan baku 10%, kompetisi roti sehat tak diatasi secara strategis, dan pengendalian lemah biarkan cost creep tanpa cost cutting proaktif. Analisis menurut saya yaitu pengendalian manajemen tidak efektif akibat struktur hierarkis kaku menghambat agile decision making. Beban usaha naik karena fixed cost pabrik baru yaitu listrik dan maintenance tak seimbang. Revenue growth. Menurut saya ini tuh ekspansi agresif 15 tanpa analisis ROI dalam menciptakan opportunity cost 500 miliar, supply chain terfragmentasi sebab OTD atau on the time delivery drop ke 85%, erosi margin operasional. Kemudian untuk solusinya dari saya itu diversifikasi supplier gandum alternatif murah, kemudian launch promo efisien stok, dan juga training manajer pabrik untuk zero waste protokol, dan juga target recovery laba 15% QI 1 2025. Solusi yang bisa saya berikan yaitu adopsi lean manajemen dengan KPI harian per pabrik, offshore non-core seperti maintenance dan restrukturisasi tim pusat daerah untuk respon cepat fluktuasi pasar. Menurut saya untuk solusinya itu bisa menghitung ulang per pabrik via balance scorecard, tutup hibernasi 2-3 pabrik underperform, dan GV mitra lokal untuk ekspansi hemat seperti model Filipina. Menurut saya, solusi yang dapat dilakukan yaitu implementasi RLP terintegrasi untuk real-time tracking stok, audit bulanan efisiensi pabrik, dan konsolidasi distribusi regional guna tekan biaya logistik 20%. Izin menyimpulkan, jadi masalah utama perusahaan roti pasca ekspansi meliputi ketidakefisienan supply chain atau inventory lambat, was naik 15%, OTD naik 85%, pengendalian manajemen kaku, overcapacity tanpa forecasting, dan ketidaksiapan makroekonomi. Nah, solusinya terintegrasi mencakup ERP untuk tracking real time, lean management dan KPI harian, restrukturisasi tim, tutup pabrik underperform, diversifikasi supplier, serta JV lokal. Targetkan pengurangan biaya logistik 20%, recovery laba naik 15%, Q1 2025, dan agile decision making. Ini untuk soal kasus yang kedua, silakan dibaca dan didiskusikan. Perusahaan mengalami fluktuasi harga tepung terigu impor naik 35% akibat krisis global pasca pandemi, memaksa margin keuntungan pabrik turun 18%, sementara permintaan roti premium stabil tinggi.
Menurut saya, masalah utamanya yaitu ketergantungan 80% impor gandum membuat biaya produksi roti konversial melonjak, sementara premium stabil tapi volume rendah tak tutup defisit margin secara keseluruhan. Kalau menurut saya untuk masalahnya ini kayak kurang agility-nya, terus rantai pasoknya itu bikin perusahaan lambat respon, krisis harga, terus reputasinya itu kayak roti terjangkau itu tertekan saat konsumen urban pilih alternatif sehat murah. Menurut saya, fluktuasi harga global tak di-hedge finansial, picu cost creep tak terkendali di tengah inflasi bahan baku lain, erodasi daya saing versus kompetitor roti sehat impor. Kalau menurut saya permintaan premium itu stabil tapi tak dimaksimalkan karena fokus produksi mass market. Opportunity cost 150 miliar dari volume tak terrealisasi akibat supply ketat. Nah, solusi yang dapat dilakukan menurut saya yaitu diversifikasi supplier ke gandum lokal atau Australia murah, kemudian menaikkan harga premium 10% tanpa menurunkan volume dan optimasi resep kurangi penggunaan tepung 15%. Kalau menurut saya solusi yang bisa diterapkan yaitu dengan menerapkan kampanye sari roti tahan inflasi via digital, kolaborasi militer lokal, dan loyalty program premium untuk menstabilkan revenue 70% dari segmen loyal. Solusi yang bisa saya berikan yaitu kontrak forward dengan supplier hedging 6 bulan, stok buffer tepung 2 bulan, dan pasang price cap promo untuk melindungi konsumen loyal premium. Kalau untuk menurut saya solusinya itu alokasi lini produk khusus premium 20% kapasitas dan juga bundling premium konvensional hemat dan survei konsumen untuk varian low sugar naikkan ASP 20%. Kemudian untuk kesimpulan dari keseluruhan ini, yang pertama kita harus diverifikasi supplier, lakukan hedging harga dan optimalisasi resep. Lalu fokus pada segmen premium dengan alokasi produk khusus dan inovasi produk bernilai tambah tinggi. Dan yang terakhir, luncurkan kampanye komunikasi berbeda untuk segmen konvensional dan juga premium, serta bangun kolaborasi rantai pasok yang lebih tinggi. Baik, terima kasih saudara-saudara sudah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.